Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'budu wala asbagha alaihim ni'amahu illa liya'rifu. Ahmaduhu subhanahu hamdan abdin yakhafuna minhu wa yarjuh. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil abail kiram wal ulama'il muhtaramin, para guru, para kiai, para asatiz wal asatizah yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, diantaranya Al-Mukarram Sayyidil Walid Abuya Ki Haji Zainuddin Ilyas, guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Amar Hasan MA, Al-Mukarram Ki Haji Muhsin Thayyib, Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Sudarmaji, Ki Haji Sahroji Marba Ali, Ustadz Haji Arman Saidi, Al-Ustadz Syahroni Jamhuri, Al-Ustadz Haji Nur Jaman, Al-Ustadz Haji Nasam, Al-Ustadz Ahmad Hidayat, Al-Ustadz Sumali HM, RW Boeng Sutomo, Ketua RW 11 Jatiluhur. Gue jadi banyak amat nyebutin ya. Ini mah nyebutin ngomong. Nyarin dah beliau mulia. Wabil khusus sahibul bait, pimpinan PT Triasa Indonesia Bapak Muhammad ZA beserta panitia penyelenggara peringatan Maulid. Mohon maaf kalau ada namanya yang saya kagak sebutin, yang tadi aja udah kebanyakan. Mudah-mudahan walau enggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah guru-guru kita selalu mulia dan sehat keadaannya semuanya. Malam ini di malam tanggal 13 Rabiul Awal, peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, saya dikasih waktu sama panitia sampai jam 10.30, karena 10.30 ada gambus sampai jam 12. Yang penting mah vokalisnya ada, terutama yang perempuan rada cakep, saya yakin gak pulang. Gue resep yang begitu. Nenek-nenek mau jadi pakai nyanyi, ngembat suara kagak kuat pakai menyanyi, ngeden loh. Malam ini kita datang karena kita muhabbah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad. Apa sih muhabbah, Bu? Recian. Recian, udah pada kongko aja diem-diem. Apa tuh? Mulai di majlis pada main congklak. Dengerin. Mohabbah itu, cinta itu ada judul filmnya yang main Amitabh Bachchan sama Shah Rukh Khan. Namanya Mohabbatin. Yang suka India, yang gak suka mah gak usah ngomong. Ada yang suka doang kagak ngerti. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan katanya main film paling keren, bininya katanya kajol. Bukan.
Kajol mah di film Kuch Hota Hai namanya Anjali. Kajol itu istrinya Ajay Devgan. Shahrukh Khan istrinya namanya Gauri Khan. Bo, budak apa lo? Orang India kalau udah cinta kelewat batas. Yang dia demenin bukan cuma orang, saking girangnya nyanyi ampe punan diputer-puterin. Lapangan rumput guling-guling tuh India. Kagak peduli tuh rambutnya banyak rumput pada nyangkut, pokoknya gue demen aja. Kita cinta sama baginda Nabi Muhammad ini malam dengan cara yang paling baik, bukan dengan cara seperti mereka. Enggak kudu kita ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, mere zindagi mere bahut se tumse pyar karti hai ya Rasulullah. Itu kan bahasanya Shahrukh Khan sama Kajol. Bahasa kita kepada baginda Rasul memuliakan Nabi dengan cara bersolawat kepada Nabi. Paling sedikit kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Enggak usah terlalu panjang, kalau kebangetan ribet mah. Hadirnya kita malam hari ini memperingati peringatan Maulid udah dasarnya cinta kepada beliau. Karena orang kalau udah cinta, apa yang dia cintain pasti dia sebut-sebut namanya. Yang tua-tua, lagi tahun-tahun kita masih bocah, handphone kagak ada, tontonan kagak banyak, yang ada TVRI hitam putih lagi. Tahun 80, film Unyil kalau pagi. Itu tukang foto kalau kita moto seminggu baru jadi, umur cuci nungguin. Begitu pacar kita ngasih foto, saking demennya sama dia, kita kurebin di kamar. Ditaruh bawah bantal, kita ciumin lagi, kita pandangin kagak kelar-kelar. Ya Allah, sayangnya abang. Gue demen banget sama lu neng. Tuh foto apa dari mulai cakep apa lecek, ayo aja ditaruh di dompet. Zaman dulu tuh. Sekarang udah kebangetan banyak teknologi, nggak pakai yang namanya foto, pice video call. Wah, handphone diciumin kayak orang gila. Cinta kita sama seseorang sampai kayak begitu. Padahal belum tentu yang kita cintain besok bisa nolongin kita di akhirat. Tapi baginda Rasul pasti nolongin kita. Sekarang kita duduk kayak begini nih, pegel, capek emang sekarang. Al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bisyahwat. Jalan menuju surga banyak banget tantangannya, jangan gerutu, nggak ada pahala. Iya, kiai mau baru datang, ceramah duduk. Lah gue dari bis Isa duduk di mari. Mono pegel, dari mulai sila dapat 15 menit ke belakang sebelah melengsok kaki. Ntar udah kaget tapi ada malu, udah mulai dah blonjor tuh kaki ke depan. Pules bisa. Itu ke surga begitu, montong pakai gerutu, emang begitu adanya. Lagi kan nonton TV mah berjam-jam kagak ada yang pada ngeluh. Silanya cakep banget, tibang kacang Garuda sama kopi pahit anteng. Nonton TV tuh. Taruhan kagak punya duit. Gue megang si anu, ntar taruhannya apaan? Duit kali kagak gablek. Acara TV jam 2:30 baru mulai tuh nonton bola. 2 orang tuh apa taruhan? Apa taruhannya? Yang menang jadi imam subuh, yang kalah jadi makmum. Bayangin. Saking dia udah saking sama cintanya sama bola. 2 orang itu, Bang Ahmad sama Bang Sari, main bola diliatin blak-blak, ternyata Bang Ahmad menang, pegangannya Bang Sari kagak menang. Sembahyang subuh Ahmad baca tuh wirid 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan Sari kalah. Sari nggak sadar dikata gitu, diam aja. 2 kali la ilaha illallah, nengok amat, Sari kalah gitu. Baru terasa, wah songong lu, kalah cuma ngatain gua dong. Memang lu kalah. Tuh ribut gara-gara bola. Makanya orang kalau udah cinta susah.
Kita datang kemari karena cinta sama Rasulullah dan memang harus kita cinta kepada beliau. Kenapa? Beliau yang nolong kita bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Dari kita sekarang dia di dunia disayang sama beliau, ruhnya ketika dicabut, ya Israel ternyata cabut ruh itu sakit. Ya Muhammad, ruh ketika dicabut sakit. Israel, nanti kalau ada umatku yang sakit merasakan kematian sakaratul maut, limpahkan kepada aku wahai Israel, jangan kasih mereka, biar aku ngerasain sakit ketika dicabut ruh. Tuh Rasulullah. Bayangin, beliau yang ngerasain lapar, ganjil perut sama batu, yang penting umat makan. Tuh pemimpin. Pemimpin sekarang ada model begitu, bodoh amat rakyat, yang penting gua kenyang. Emang gua pikirin sekarang doang lagi musim nih, murid pada datang. Ini maaf nih buat ngatain orang-orang calon. Giliran murid nyampe, pilih saya ini tai. Gedeg. Jadi ngomong begitu dah. Ngomong member. Udah menang mah inget gua kagak sama gua. Makanya pilih pemimpin yang udah pasti hebat dunia wal akhirat, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sekarang ada enggak yang kayak beliau? Insya Allah ada. Saya bukan mau kampanye, mau nyuruhin kita seseorang, kagak. Udah pada pinter ngelihat sekarang di YouTube banyak, berita-berita banyak. Siapa di antara 3 calon presiden yang paling terbaik? Pikirin sendiri. Saya mah pilihan saya cuma satu, di hati saya udah diah pisan kan yang lain. Siapa? Bekas gubernur saya orang Jakarta, Haji Rashid Anies Baswedan. Ya, cocok roman gue demen ini nih. Yang dua udah digoro-goroin, kita paling atuh no yang lama kemarin udah dipilih nama ulama, didoain. Ya elah balik ke sono pret. Udah gedeg aja tahu. Yang baru lagi ubahnya banyak banget ya, ribet banget udah. Udah, Haji Anies itu pinter, intelek, bahasa apa aja jago, ganteng, akhlaknya mulia, sama ulama habaib deket mau siapa lagi? Mau milih anak monyet? Ribet. Ini bukan kampanye, di umat Islam bersatu. 5 tahun kalau kita milih salah lagi, habis kita umat Islam. Kapan lagi? Udah sekarang besok Bu, biarin, jangan mikirin duit mah, duit dikasih ambil aja. Milih mah tetap aja Anies, begitu pinter namanya. Iya. Dari sono ngasih 200, Pak ambil, lumayan, kulit ninja meteri dapat. Makan tuh presiden yang calonnya apa, Genjer apa bener? Iya Genjer sama kangkung beliin. Cuma kadang-kadang kemangatan goblok sih lo jadi orang. Kagak mikir ke depan, 5 tahun pada sengkle sengsara. Pikirin pemimpin yang bisa menyerupai Rasul, maka Allah sampaikan kepada kita, fa'tabiru ya ulil absor. Ambil contoh yang kalian lihat siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Beliau ini multi talenta, apa aja bisa. Pedagang paling jujur Rasulullah, suami paling hebat Rasulullah, ayah paling mantap Rasulullah, imam di masjid Rasulullah, pejabat paling mantap Rasulullah. Enggak ada yang salah. Imam di masjid nih, maaf ya para imam, para orang-orang yang suka di masjid jadi imam. Kenapa Rasul dikatakan imam sebagai imam sholat paling cakep? Beliau pernah menyampaikan satu hadis, asbabul wurudnya begini, idza amma hadukumun nasu falyukhaffif. Ini sebab turun hadis, beliau menyampaikan kalau kau jadi imam di masjid, persingkat bacaan yang kamu baca. Fa inna fihi musogir, makmum di belakang ada anak kecil, jangan lama-lama, suka berisik. Wal kabir, ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Kesian laki-laki. Ada orang yang sakit, dia pengen berjamaah, mudah-mudahan sembuh dari sakitnya. Lah kalau imam bacanya kelamaan kan imam bego. Maghrib rakaat pertama habis Fatihah yang dibaca apa? Kuliah. Rakaat kedua kulhu, beres, masih ada waktu setengah jam, keluar dari musola dikit bisa ngopi hitam, samsu sebatang jonjon. Lah ini mah imam kebangetan sombong. Rakaat pertama habis Fatihah Yasin 83 ayat. Udah gitu dilagu-laguin kayak kori. Aki-aki udah godek aja godek. Ini orang-orang gue maur juga nih, kayak beras yang orang 3 kilo. Ada orang yang baru pulang kerja, baru banget pulang, bininya ngomong, bang dikit lagi mau komat.
Enggak ah, gue pengen berak. Tahan aja. Emang apa? Gue malu, diomongin mulu. Rumah masjid dekat, nggak pernah sembahyang di masjid. Sono gitu dah. Akhirnya nggak enak sama bininya, menghargai bini. Dia wudhu ke musola, berak ntar aja dah. Sampai di musola Yasin. Di hati ngomong, ngajog gue kalau begini. Gue tau begini gue berak dulu tadi. Kan keburu masih. Imam sombong. Akhirnya dia serba salah. Begitu di tengah-tengah udah disarang segi nama jamaah. Mungkin di tengah udah kagak bisa keluar. Dia mau keluar susah. Harapannya tinggi, mudah-mudahan rakaat kedua makali gasikan. Ah jangan kayak begini, gue udah kagak tahan. Emang dasar imam sombong. Rakaat kedua Al-Waqiah dibaca. Makin lama makin merah mukanya. Kagak tahan saking merah mukanya, diturunin tangannya. Dia ngomong, ya rembes. Makmum sembahyang cepirit. Gara-gara imam sombong. Makanya jangan sombong jadi imam. Jadi pemimpin jangan sombong. Kalau sholat sendiri kata baginda Rasul, fal yutawil masa, panjangin kagak ngapa-ngapa. Lu nggak punya makmum, nggak punya boncengan, terserah. Rakaat pertama maghrib 3 juz, bodoh amat. Iya. Ini mau dibalik, ngarah didengar orang, rakaat pertama panjang, salah. Artinya apa? Nyok, baik-baik. Siapapun kita, Rasul paling hebat di segala bidang. Makanya saya ingetin buat pribadi saya nggak pernah jadi imam lama, hatta sekalipun Jumat yang biasa-biasa aja. Dan khotib Jumat, maaf Bapak khotib dimanapun masjid di wilayah sini, Jati Asi, Jatiluhur sekitarnya, khotib Jumat, biar punya pikiran tip. Kesian makmum. Khotib itu buka di dalam kitab Al-Barzanji. Imam Al-Barzanji mengatakan wa yutilu sholat wa yaksurul khutobal jum'iyah. Ketika sholat Jumat panjangin sholat dalam rakaat, pendekin khutbah, nggak boleh lama-lama. Rukunnya aja lempengin. Rukun sholat Jumat cuman ada 5 bagi khotib. Pertama hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat takwa, keempat ada ayat di antara 2 khutbah, kelima doa Allahumma gfir. Itu cukup. 15 menit udah panjang banget. Ini memang dasar khotib belajar dari pun bambu, bego. Di jam 1 masih ngomong aja khotib. Makmum di belakang bawa aqua, bagel aja bang. Takol, kelamaan tip, begitu. Ini bukan ngajarin kagak bener lah, mau ngapain jam 1 masih ngomong. Sekarang Jumat jam berapa? 11.55 udah waktu masuk. 12:10 udah bubar, baru khotib hebat tuh. Khotib lama banget, orang udah tidur lagi, bangun lagi, ngelenggut lagi. Khotib nemu di mana sih begitu? Lagian panjang pendek, ya ampun udah dilem paling 300. Ngapain lama-lama, udah buruan aja. Udah kagak beres pisan. Makanya belajar bareng Danta. Ini kita mah bukan marah bang, ngajarin, sama bilangin kalau boleh. Kalau nggak boleh gue pulang sekarang. Susah amat. Ya, biar pas. Itu Rasulullah dalam bidang masalah imam, khutbah Jumat, musidanta. Makanya datang kemari beliau ini multi talenta, apapun bisa. Nggak ada sombong-sombongnya. Padahal pangkatnya imamil anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad paling tinggi dari 313 rasul, 124.000 nabi, beliau yang paling mulia. Tapi nggak pernah sombong. Ini kita punya pangkat sombong, jabatan sombong, RT sombong, ansip ya bang, ansip ijo banget kayak ler bulu pakai sombong. Ya ilah, tengil ansip. Polisi tinggal aja nggak boleh sombong. Makanya nggak ada yang dipatut disombongin, kagak ada. Makanya saya Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak tahu. Bos yang ngundang saya nggak tahu dapat dari mana, nelpon saya datang ke rumah. Saya bilang jamaah yang ngundang saya siapapun yang mau ke rumah pengen tahu datang ke rumah. Rumah saya begitu adanya, kalau nggak sempet jangan, WA aja udah cukup. Jadi saya nggak sempet kerja mulu, biarin. Pada hari hanya ente Sherlock di mana kita ketemu. Kenapa? Nabi berdakwah begitu, yasiru walatu asiru basyiru walatu nafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin, itu dakwah Nabi. Ada yang WA, ada yang telepon, ada yang IG, ya kan? Ada yang Twitter ke saya.
Udah macam-macam. Ada yang kagak WA, kagak SMS, kagak telepon, cuman miss call doang ada. Saking gampangnya ngundang saya miss call, bayangin. Saya angkat mati, saya telepon balik baru nyaut. Lu siapa? Saya Kiai, dari mana? Sono, sama wilayah Jati Asih. Kok miss call doang, pulsa habis? Enggak, banyak. Itu kok miss call doang, kan Kiai yang ngajarin. Apaan ajaran gua? Boleh miss call, kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Pama ya'mal misqala dzarratin khair. Ini murid sambar geledek begini. Masa miss call pakai ayat? Suwe loh. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya kita memang kudu begitu. Dari tahun ke tahun, waktu ke waktu berjalan, terus tertati-tati kita melangkah. Kita harus punya sejarah yang kita dapetin. Hei, duduk, diam. Mau recehan susah. Ditaruh di depan sini. Recehan begini nih. Kue ada habis. Udah habis bercanda. Dikasih lagi kelar. Diomelin pules. Acara mau ngabisin, kebuli lewat ngendus. Nih recehan. Model begini. Naronya di depan. Mati mana ada 12 orang. Aduh. Kacau dah kacau. Biarin dah, penerus sejarah, pelanjut cerita. Ya, mudah-mudahan jadi orang baik. Itu begitu baginda Rasul yang dimuliakan Allah seperti itu. Makanya kita datang kemari nyontoh beliau. Mau jadi apa kek kita, ayo. Saya nggak serta merta jadi, oh ini kiai ini begini. Enggak, saya nggak pernah masang plang di rumah. Menerima panggilan tahlil 300, ya apaan? Ustadz anu kagak, cuman saya dinobatkan sama orang beberapa tahun yang lalu karena rumah saya di daerah Kalimalang, saya disebut sama mereka Sunan Kalimalang. Jadi kalau Bapak Ibu ada paket di YouTube, ketik Sunan Kalimalang tuh keluar video saya di situ di YouTube. Saya nggak tahu itu siapa yang bikin pertama. Dan saya nggak punya channel sendiri khusus, nggak mesti saya minta royalti. Kenapa? Berbagi aja udah, nggak mau pusing-pusing ngapain sih. Makanya datang kemarin dengan catatan apa? Nyok bareng-bareng kita ungkip bagaimana perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana beliau menyampaikan dirinya ketika beliau menyampaikan baiti jannati, rumahku seperti surga. Itu kan banyak kita dengar rumahku seperti surga. Emang rumah tangga Rasul atau rumah Rasul itu gede sih? Enggak. Cuman 3 kali 2 meter. Atapnya pelepah daun korma, bawahnya padang pasir panas. Tapi beliau mengatakan rumahnya seperti surga. Siapa yang bikin enak? Orang di dalamnya. Ini kita sekarang sebaliknya, rumah gede 2 lantai, cakep, mobil bereron. Tapi di dalamnya borok. Laki bini berantem mulu. Kenapa? Karena nggak merasakan bagaimana nikmatnya rumah tangga bahagia. Yang pertama rumah tangga ingin bahagia, arbaun min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan. Kalau ingin rumah tangga bahagia yang pertama, punya bini yang solehah, rumah tangga bahagia Pilih perempuan yang solehah, jangan asal ngawinin doang. Mau biarin perempuan yang penting napas, emang kebo juga napas. Main enak aja dan napasnya. Ketemu di BKT jadi diengkol aja bawa pulang. Lo belum tuh diperek, barangan aja lo. Pilih kata Nabi tun kaul mar'atul arba'in. Pilih nikahi perempuan dalam 4 syarat. Yang pertama, lijamaliha, cantik, cari biar nggak bosen. Ini zaman yang udah PA. Bayangin aja. Anak muda demen-demen nenek kan banyak. Mati kemarin nenek-neneknya. Di mana, di Lampung apa di mana? Ya Allah, uak siapa itu? Lah anak muda. Siapa yang ngomong di mana saya ceramah? Kebangetan goblok. Anak muda demen-demen nenek 65 tahun. Lah ampas diresepin. Lah mau ngapain? Kemana-mana kagak enak. Kita bawa kondangan, teman ngomong, itu mak lu. Lah salah. Tolol, yang aki-aki pengen perawan. Lah kan goblok anak muda. Cari perempuan yang cakep, yang wajahnya bisa kita lihat sumringah. Kenapa? Saya ketika ditawarin dulu sebelum nikah sama guru saya Al Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al Atas yang sekarang beliau sakit, mudah-mudahan sehat walafiat, guru kita bersama. Dia nanya ke saya, Ji, pilihan ada di tangan si Haji. Kenapa, Mbak? Kalau dikasih perempuan maunya mukanya cakep, akhlaknya jelek atau sebaliknya?
akhlaknya yang cakep, mukanya jelek. Saya mikir tuh beberapa menit, apa ya, muka cakep, akhlak jelek, akhlak cakep, mukanya jelek. Saya mikir, saya pilih Mbak yang pertama, mukanya cakep, biarin akhlaknya jelek. Kenapa? Akhlak mah bisa dibenain. Kita suruh ngaji, majelis talim, insya Allah hidayah dapat, berubah. Lah muka kalau udah swing mau diapain? Lah repot, berapa jahitan gua ngelempengin. Abah ngangkat tangan, bener Ji pilihan. Lah bener. Lah kalau muka jelek kosmetik 3 juta nggak bikin cakep. Lah tetep aja pijak sebelah mengso. Boes lagi bibirnya lah kagak resep pisan. Orang tanya Kiai bini tepeng monyet kali, lah begitu. Susah gua ngelawannya. Tuh guru saya tuh bercandain saya kayak begitu. Makanya pilih yang pertama perempuan yang cakep, ditambah soleha. Yang kedua keturunan orang baik-baik, wanasabiha, nasab. Orang tuanya udah haji, latar belakangnya luas. Tahu latar belakang? Kebon. Ini punya mertua ngontrak, buat dia aja susah dikawinin. Ya, ngempet di Batian lagi digusur, modar loh. Cari yang latarnya lebar, masa kebun masih 2 hektar, enak tuh begitu. Ya. Wali jamaliha udah, nasabiha udah, wali ginaka kaya kalau bisa mah. Baru yang terakhir wali dinika, agamanya. Semuanya nggak dapet, 3-3-nya enggak, yang terakhir aja tuh fadbar bidatidin taribat yadak. Agama yang bikin jadi rumah tangga bahagia. Makanya istri yang soleha bikin rumah tangga bahagia. Siapa dia? Ida amartaha atau adha. Perempuan soleha yang kalau diperintah sama suami nurut, bu, dengerin. Nggak boleh songong sama bapak sama suami. Kenapa? Sorga ibu dibuat lapak kaki suami. Songong dikit, ngelawan dikit, hati-hati, nyungsep di neraka lo. Ini bukan gue belain laki-laki, Nabi yang bilang gue nerusin doang. Laki mau ngapain aja bu, nurut neng, kopi, iya bang, jangan pakai entar-entar. Ini banyak bini zaman sekarang pak yang entar-entar. Ini entar-entar gara-gara dia nih. Oh iya, gue lagi anu nih. Neng, iya laki gue manggil. Bodo amat entar aja. Tuh. Jangan bu, gara-gara handphone laki di belakangin, songong. Siapin makannya dia, urusannya dia. Rapihin nih suami kita, taat sama suami. Kenapa? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, ikhlas kepadanya karena benar-benar soleha, masuk surga insya Allah. Pintu mana aja suruh pilih. Tuh karena taat sama suami. Malam Jumat kayak malam ini, yasinan suami pergi ke musola, istri di rumah jaga rumah. Begitu pulang yasinan jam 9, suami buka baju di kamar sambil dehem. Itu kode laki lu pengen. Jangan pakai nanya, ngapa bang? Ya emang orang pengen nanya. Dehem lagi laki. Ngapa sih bang? Kagak ngerti juga. 3 kali dehem baru nyaut, bengek ya bang. Lah laki pengen dikata bengek, emang bini PA. Laki lu pengen, mesti dehem sekali. Udah rapi bang dari tadi, spray baru saya ganti. Saya tuangin kembang, persis kayak kamar Susana bang, wangi. Memedi kali. Begitu baru bini soleha pakai baju di dalam kamar yang tipis banget. Yang puasa laki ngeliat neglak kelihatan ke dalam-dalam, tuh baru bini soleha. Lah ini mah kagak ngerti, laki pengen pakai training, pakai sweater, pakai kaos kaki, emang di puncak loh. Bini bego. Udah bang, siap bang. Udah tuh beragin aja udah. Tuh baru bini soalnya bukan ngomong jorok biar paham. Terbiasa insya Allah kalau dehem nih lakinya insya Allah sepi nih kampung. RT dehem, RW dehem, Ustadz dehem. Udah sepi kampung udah. Pada kemana nih orang? Dehem semua lakinya. Wah bukan main, sepi. Pagi keluar motor hilang, TV hilang, dehem mulu. Maksudnya apa? Biar sama suami taat. Surga dibuat telapak kaki ibu bagi anak yang belum berkeluarga. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, dibawa telapak kaki suami, taatin suami ya bu. Yang kedua, idan nadharta sarotka, kalau dipandang sama suami biar cakep.
lempengan ini saya nggak nyalain perempuan, saya mau tanya laki-laki, bagaimana bininya mau cakep kalau ngasih buat kosmetiknya kagak banyak? Wah, ini mesti dipikirin Pak, kerjaan laki nih. Neng gue pengen lu boto neng, kayak siapa? Kayak Syahrini, Asanti, si Anu, artis-artis. Wah boleh tuh bang, ayo ke toko kosmetik, lu pilih. Tuh Marta Tilaar, Wardah, segala macam eyeshadow, siang malam semuanya beliin dia tuh. Yang enak, yang wangi-wangi. Digitu bungkus berapa Pak? 2,5 juta. Biarin. Kenapa? Ikhlas Pak, redo gua. Yang penting lu cakep. Begitu. Iya, bapak tuh mesti pikirin. Ntar nanya istrinya, Pak ini 2,5 juta bagaimana ini? Ntar makan bagaimana? Makan lipstik rebus bareng-bareng. Doko banget loh. Dandan buat laki, dibeliin kosmetik, dandan buat luar orang. Jadinya banyak hal-hal yang kagak beres. Di rumah aja semblok buat kekemben mulu, kekemben habis bebiak mulu, pantat kelihatan bersoek, daster somplak. Ngadepin laki kagak ada enak-enaknya, wangi kagak, ketek bau bawang. Udah gitu yang lucu, asal jadi aja lagi kagak mandi dulu. Jadi aja BH disambung sama niti, ya elah kayak kagak punya BH lagi. Terburu-buru disambung kagak dicangkremin, kan langar tuh niti. Lakinya nyamperin ketusuk, ngomong ada bangsat, pala lu bangsat, niti nyangkut. Bangetan banget. Berapa duit sih bu BH? 13.000. Susah banget hidup Roman tuh. Rapihin hidup, idan nadhorta sarotka, dipandang sama suami biar cakep. Kenapa? Inilah rumah tangga baginda Rasul. Makanya Rasul kalau manggil istrinya nggak pernah dengan sebutan nama. Sayyidah Aisyah dipanggil dengan kalimat ya Humairah, istrinya yang paling demplon. Dipuji tuh bang, puji bini kita. Ini kita jujur kelewatan. Bini hitam dipanggil buluk. Buluk nyaut lagi, PA banget. Lah jangan bang, kita yang milih. Panggil istri kita dengan kemuliaan, mah tuh. Boleh nggak manggil mama? Boleh, minimal Avanza All New 2012. Manggil mama, papa boleh. Mami, papi, wajar dia mah. Fortuner terbaru. Rumahnya 2 lantai, kerjanya di kantor. Mami, papi, pantes. Mak, baba, urup. Dia mah masih punya Vario. Ini yang kagak urup udah kagak punya apa-apa, mama, papa, gua enak banget dengernya. Jengak didengar orang. Anak pulang sekolah, bapaknya pulang dari ngojek, ditanya, papa udah pulang ngojek? Lah papa ngojek. Ya ilah, gua geli banget. Udah sayang, mama mana? Ada di belakang nyangin genjer. Ya, mama nyangin genjer, kagak urup, ngelempengin ngapa? Kagak pantes pisan, Betawi lagunya. Aduh, makanya tuh diantaranya ya, pengen rumah tangga bahagia, istri yang soleha. Yang kedua, nih di depan saya, rumah tangga pengen bahagia, punya anak-anak yang soleh dan soleha. Auladuhu abroroh, keturunan orang-orang baik. Makanya didik bu, jangan bikin doang giroh. Selalu bikin aja giroh banget, main tubrak baik, nggak diurusin bocah pada grepes, pada peyang. Didik pendidikan agama, di mana? Agama yang paling penting. Dunia silahkan terserah, ngikut semuanya ke akhirat. Makanya ajarin mereka nih, kasihan anak-anak kita bu, akhir zaman kesian. Baca Quran kagak kenal huruf. Tanya orang tua kita di zaman dulu dah. Sebelum baca Al-Quran, Iqra enggak ada, itu harus kenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Alif sama ain beda cara nyebutnya. Untuk memudahkan baca, ada pertama kita baca Al-Quran a'udzu, bukan a'udzu, a'u di tenggorokan. Huruf selanjutnya beda-beda lagi, makanya orang kalau baca Quran jadi imam jadi apapun, kalau hurufnya rapi bacanya enak, didengarnya juga asyik. Dia bisa bedain huruf. Huruf beda-beda, ada yang namanya huruf jim, zal, zai, lo. Woi, coy, udah jangan ngobrol kayak kaki lo, ngomong mulu, udah jangan dengerin.
Ditemenin lagi, aduh kacau. Ada huruf yang namanya sa, nggak ada huruf s, cuman lidah dijepit yang terakhir sa. Sin, shin, sod. S itu dalam bahasa Indonesia. Kan beda-beda. Ada ta, ada po, ada dal, ada bod. Tuh yang danta begitu. Karena hurufnya paham, insya Allah rapi. Ramadan nanti mau datang nih, Lebaran nyampe. Orang Betawi makanannya biasa apa? Dodol. Pakai huruf apa? Dal dikasih wawu, dodol. Begitu. Jangan pakai bod, lebay. Lu makan apa bang? Bobol. Nah, lewatan amat sih. Mau dodolnya pakai bobol. Huruf tuh. Jatiluhur, Jati Asih masih banyak kebun. Ada ayam, rumah kita ada ayamnya. Ayam lagi main di depan rumah, berak mulu. Kita gurah, kalau kata orang kampung mah kita suruh pergi. Jangan pakai huruf yang salah. Apa yang kita pakai? Huruf shin. Ayam pasti kabur. Hush, kabur. Kaget dia. Tapi pakai huruf ta nggak bakal kabur. Hut. Kapan meradnya? Hut. Paling ayam melongo lah PA lu, begitu kata ayam. Paham huruf tuh. Makanya kenal huruf dulu, baru sambung sama fathah, kasroh, domah, sidah, sukun dan seterusnya. Gimana caranya? Ngeja. Mim fathah mata, fathah ta, lam domah luh, mata luh. Ngeja. Ketemu kan mata luh. Bapak bapak fathah pak lam domah luh, bapak luh. Bapak habak kasrobi babi, gabungin ama yang tadi bapak lu songo ngepet dong bapak. Itu ngeja namanya. Kenal huruf, kenal yang namanya izhar, idgham, iqlab, ikhfa, yang namanya macam-macam. Kita huruf-huruf kita pahamin semuanya. Ada yang namanya mad asli, mad tabii. Baru kita ngaji Quran, dikenal orang enak. Jadi ustadz juga kagak malu-maluin. Jadi ustadz ayat orang mati taunya itu doang. Alhamdulillahilladzi, apa tuh tentang kematian? Waduh, baca sama dia. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu mulu. Khalaqal mauta. Begitu baca ayat, MC baca ayat. Maaf, MC ini bukan saya ngaruh-ngaruhin, baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina asabatum musibah qalu inna lillahi. Itu surat apa bang? Men alladzina asabatum musibah, ada depannya tuh ayat. Surat Al-Baqarah 155 sampai 57. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyirish sabirin. Alladzina asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh ayatnya. Pahamin tuh ayat. Kejadian tak nyebut huruf. Makanya udah danta nyebut huruf boleh. Mau jadi azan, jadi imam boleh. Kenapa? Cakep. Karena fasahatul kalimat. Kalau belum danta jangan maju. Apalagi bindeng kagak boleh jadi imam. Imam yang di belakang berak semua yang belakang dah. Kecuali kalau satu kampung ini keluarga swing, semuanya swing, imam swing, mamum, nggak apa-apa, sah tuh sholatnya. Yang imam swing, mamumnya swing, semua sah. Kalau masih ada yang kagak swing, nggak boleh tuh jadi imam si swing. Susah. Nah makanya anak-anak diajarin ilmu agama. Kenapa? Ini bu yang doain kita kalau kita meninggal dunia. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu yang dia baca. Kenapa? Masa depan kita, omset dan aset kita untuk pulang ke akhirat, ke alam kubur. Kita mati dia doain kita. Makanya ajarin kalau anak soleha ketika orang tuanya meninggal dunia, luar biasa ngerti tentang agama. Anak soleh dan soleha tujuh-tujuhnya ngaji.
Begitu meninggal dua orang, meninggal dunia orang tuanya, yang bontot ngajakin, bang kita ke makam baba, ayo apa yang kita bawa? Enggak bawa apa-apa bang, bawa majmu syarif biar bisa dikantongin. Apa majmu syarif? Yasin kecil bisa dikantong. Habis wudhu dia datang ke makam babanya. Sampai di makam baba yang paling tua mimpin solawat. Apa solawat di makam orang tua? Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah ji'nakum kasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum. Banyak dibaca. Baru Fatihah buat alam kubur, duduk dibaca surat Fatihah, baca Yasin, bersolawat kepada Nabi, zikir tahlil, doa. Itu anak soleh dan solehah. Lain anak yang kagak soleh, punya anak 7 goblok semua. Yang paling tua goblok, yang tengah-tengah tolol, bontot, bego. Mau ke kuburan bapaknya diajak, ayo bang kuburan baba. Ngapain? Lah kita ngapain ke di sono? Gua kagak bisa baca Quran, apalagi gua preman. Yasin bisa Yasin, kagak. Udah gampang bang, Yasin aja ajak. Sin, Yasin diajak. Yasin lagi nyerut main ajak aja. Oh Yasin nama doang, baca Quran kagak bisa. Ngapain? Ayo gua. Kuburan baba dijogrogin, tungguin sini baba gua temenin. Lah PA. Nggak beres, orang tuanya nangis di kuburan. Kenapa? Asbab anak-anak yang nggak pada ngaji, nggak tahu ilmu agama, makanya ngaji. Orang kalau ngaji yang tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Orang kalau nggak ngaji yang nggak tahu jadi sok tahu. Apa aja disalah-salahin? Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, selamatan bid'ah, mukalu bid'ah, kunyuk. Sembarangan aja apa jadi kata-katain. Ini masih mending nih maulid kayak begini, masya Allah syiar, soundnya enak. Saya pernah beberapa kali acara di Sumedang, di daerah Bogor dekat Jungle Land. Nggak boleh peringatan maulid diadain, silakan ngadain maulid tapi nggak usah pakai speaker. Kenapa? Di situ banyakkan aspek tanpa speaker. Bapak Ibu tahu Jungle Land kolam renang Sentul, kiri ke kiri lagi arah ke Jonggol itu ada 4 masjid semuanya nggak pakai speaker. Jadi nggak ada azan pakai speaker. Dia bilang apa? Di zaman Rasul nggak ada speaker, nggak boleh adem. Azan nggak kedengaran di keluar, di dalam aja dia pada azan. Luar biasa tuh orang. Saya bilang kenapa Pak nggak pakai speaker? Nggak boleh Pak, di zaman Nabi nggak ada speaker. Luar biasa, hebat, masih ngikutin di zaman Nabi. Pulang dari masjid barengan dengan saya tanya, Bapak rumah di mana? Dekat masjid. Subhanallah, ada Kijang Innova. Itu punya siapa? Punya saya. Maaf Pak, Innova di zaman Nabi nggak ada. Saya kata gitu. Terus bagaimana jual kunyuk ganti onta? Lah gedeg saya. Bapak ngajakin berantem, lu yang mulai-mulain. Speaker zaman Nabi kagak ada, lu kagak pakai. Itu mobil lu pakai. Kerja di Jakarta pakai onta lu Paul. Nyampe ke Jakarta nyampe 3 hari setengah. Orang udah pulang lu baru nyampe. Kenapa? Onta lu ditilang jasa marga, berak mulu di tol. Bocah bego. Ngikutin zaman Nabi boleh, tapi yang bagusnya. Lah Innova dipakai, Honda Beat dipakai, speaker kagak boleh. Sekarang nggak pakai speaker aja subuh yang azan kencang banget budeg. Azan Allahu Akbar, atu endip. Tempat duduk ada aki-aki 75 tahun udah bengek-bengek datang ke musola. Megang mic, Allahu Akbar. Selesai dia sholat sunat sambil nungguin orang, kagak ada yang datang pisan. Sholatullah salamullah ala Toha belum datang. Lah Toha temennya kalimat. Toha belum datang. Udah baca sholawat, denger tuh dia ada suara air di kamar mandi. Ini kali ada yang udah datang, mudah-mudahan orangnya lebih alim dari gue, biarin dia imam, gue yang komat jadi makmum. Begitu kelihatan mukanya, ya masih tuaan gue, pinteran gue. Udah dah, gue imam, lu yang jadi makmum. Iya dah, emang namanya udah tua, sama-sama tua. Memori error, boro-boro 128 2 giga kayak nyampe 64 juga kelenger. Imam nih yang paling tuaan merasa hebat 75 tahun 74 di belakang berdua doang. Masya Allah itu sholat subuh jadi ribet semuanya. Iya karena berdua padahal di belakang lagi wudhu yang ketiga nyaut, woi bertiga bukan berdua. Walau bolin walad bedol, apa yang dibedolin? Lah pagi-pagi nyabutin rumput, ini kan aki-aki pada sengkleh.
Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati, bukan nyalain aki-aki, anak mudanya pada kemana tahu. Selesai Fatihah baca surat pengennya mah yang enak, cuman dia pengen yang lumayan, maksudnya baca inna anzalna, cuman namanya orang error lupa. Tibang bismillahirrahmanirrahim inna, berhenti, lupa, baca lagi inna, berhenti lagi, tangannya diturunin ke bawah kasih kode, gue lupa sambungannya. Di belakang, oh lupa nih aki-aki, disambungin sama yang belakang, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Alhamdulillah pagi-pagi aki-aki mati dulu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nih anak-anak kita, Bu Jadin, Ased dan Omzat ajarin Quran. Yang lain bukan nggak boleh. Silakan ilmu umum, tapi dasarnya agama. Ketika dia jadi pejabat beriman kepada Allah, bukan bela negara doang, bela agama. Islam dimaki-maki, dia acak-acak, dia paling depan. Kenapa? Biarin apapun yang terjadi, Islam yang membuat gue jadi hidup. Macam-macam Islam, gue punya pangkat paling depan. Begitu. Kok cuman pangkat doang ya, kayak kemarin satu orang dipiting, ya yuyu kepiting. TNI enak buat memiting orang. Nah, orang bangatan medad itu begitu. Nah, anak-anak kita nih, ketiga kata baginda Rasul, rumah tangga mau pengen bahagia, wa khulatahu sholihin, disuruh nyampur sama orang-orang soleh. Disuruh nyampur sama orang-orang soleh kalau pengen rumah tangga bahagia. Kita nggak dipandang dari mana kita datang, mau dari kampung mana ke. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, dijadikan antara kalian laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku-suku saling kenal. Yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa kepada Allah. Nah kan ini kebanyakan di sini kan nggak semua orang Betawi, pasti orang pendatang. Ada Jawa, Sunda, Batak, Medan, Sumatera. Bahasanya nggak sama, tapi karena kita Islam yang dilihat takwanya kepada Allah, Allah nggak pandang Sundanya. Orang Sunda datang dari Garut, di mana mang kawitna Sunda Garut, mangga bade amang kadieu teh naon, mangga orang Sunda. Orang Madura datang kemari, teriaknya apa? Cuman dikit, padahal sate, woi. Heran gua Madura, ngapa sate jadi ngoe? Ngoek gitu doang kan? Sate ngoek, gua bingung. Laku lagi tuh Madura. Heran gua. Iya gak? Garut tukang sol sepatu. Kenapa nggak sol sepatu? Kelaman, pekuk gitu doang. Sepatu pekuk, gua bingung lihat teman. Apaan mah? Pekuk gitu, pekuk doang. Orang tahu tuh sol sepatu karena kelamaan Kang. Kalau sol sepatu, lah capek dia. Tukang tape, tapi gitu lewat. Banyak macam-macamnya tuh. Bisnis apa aja silahkan, usaha apa aja silahkan. Memang kalau kita ngikutin bisnis untuk usaha, Betawi nggak ada apa-apanya sama orang Jawa, jujur. Ngaku. Betawi sama Jawa mohon maaf, kalaupun ada Betawi yang hebat, dagangnya bisa terus berkesinambungan, mungkin modalnya gede dan dia orangnya amanah. Tapi kalau Betawi mau dagang, maaf, mendingan bikin kontrakan dah daripada dagang, ribet. Ngalahin Jawa susah. Saya survei kemana-mana Jawa, maaf apalagi warung Madura Pak, ya Allah 24 jam nggak pernah tutup. Itu rokok dia terasa penuh, beras ada, apa be ada. Betawi Indomie tinggal 5. Samsu tinggal sebatang, filter sebungkus setengah. Nyari mil kagak ada, minyak goreng kagak punya. Ya Allah Betawi jangan dagang po. Berubah dagang nasi uduk Betawi, seminggu 7 hari dagang, 4 hari 3 hari pere. Emang apa? Mamang ponakan encing datang makan mulu bayar kagak. Gegares mulu, gegares tuh Betawi lagunya. Ini bukan ngata-ngatain. Sekarang gua angkat Jawa, ntar gua banting begitu kan. Kenapa? Jawa emang orang hebat, tenaganya kuat, Gatot kaca, urat-urat kawat. Betawi urat kayu asem, magel, makan doko gawean kagak tapi resep tuh Betawi. Susah, tapi nggak ada orang Jawa, sengsara lah Betawi. Kenapa? Pagi-pagi susah lu nyari sayuran. Jawa jam 12 sudah berangkat ke Cibitung, ke Keranji, gelar jam 4. Wah kan main, Mbak baru datang, iya udah gelar, alhamdulillah. Kenapa? Girang Betawi boleh ngutang. Ngutang mulu lu,
nggak ada Jawa ribut. Makanya jangan dia papain. Jawa datang kemari biarinin, jangan diomelin. Dia kan berarti lagi nyari usaha. Kalau kita omelin ntar Jawa ngambek pulang, lu yang bingung, kontrakan lu kosong. Biarin dia ngontrak. Ini lay tukang tambal ban diomelin tambal ban. Lay pulang brengsek lu, kamu gua lu kagak pulang lu. Lay pulang, hati-hati. Pulang mulit ban bocor susah, nggak ada lay. Itu tukang tambal ban. Tuh makanya lihat orang Jawa cuman usahanya bagus, tapi ada yang takut, ada yang sama sebetulnya semuanya. Makanya saya heran orang Jawa, kok hebatnya luar biasa. Sampai di kampung saya semua tanah banyak dibeli sama dia. 60, 120 jadi rumah. Betawi malam minggir hilang. Hebat tuh Jawa. Saya survei, saya buktiin 50 juta Betawi dikasih bikin warung kelontong, sebelah Jawa 50 juta. Maaf, iris kuping saya kalau awet Betawi. Kenapa? Mulai dia mulai dagang. Jawa licik dan pinter, permainannya bagus. Anaknya 3 dikirim ke uanya di kampung. Anteng dia, bini jaga warung, lakinya online Gojek. Ya kan? Anteng duit ngumpul, kirim ke kampung. Betawi anak 7 nyampur semua. Bangun tidur ngucak mata yang paling kecil, mak ciki hilang komo 2000. Emang untung cuma satu. Ntar emaknya sabun, ntar odol, ntar samsu, apa aja bures. Sikat gigi hilang, apa baik habis tuh. 2 bulan, kempes sudah. Hancur. Makanya susah. Betawi dibilangin, Betawi yang pinter punya tanah dari bapak moyang lo, rawatin, montong dijual, bagian tanah mah nggak bakalan jadi murah. Lama-lama makin mahal, tepinin aja. Montong di daerah itu lama-lama banyak nawar. Jadi orang kaya itu. Cuman itu yang gak dimaksud sama Allah. Ini maksud sama Allah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawa hebat, tapi menurut saya survei membuktikan Betawi jauh lebih hebat. Wih, lebih hebat Betawi. Boleh deh lo puji-puji Jawa tadi. Sekarang Jawa liatin nih. Ya. Tadi Jawa hebat, sekarang Betawi yang hebat. Pikirin, dengerin saya ngomong. Betawi biar modelnya begitu aja, maaf nggak ada yang nganggur. Kok bisa Ustadz? Coba emaknya kalau ngomel di mulut, hatinya mah doa. Apa kata emaknya? Emang dasar orang Betawi kerjaan lu makan mulu, kerjanya makan. Itu Betawi. Yang satu ngomong kerjaan lu Betawi ini tidur mulu, kerjanya tidur. Makanya Betawi mah tidur kerja, makan kerja, nggak ada yang nganggur. Bener. Nah Betawi nah kerjanya pelanga kerja itu. Hebat gak Betawi? Hebat. Jawa kalah. Dia mah kerja keras, dia mah kagak. Melongo kerjanya melongo. Hebat tuh orang Betawi, jangan salah. Makanya kangen sama orang Betawi, ya Allah. Banyolanannya resep tuh orang Betawi. Siapa yang banyol resep? Nih lagi banyol Betawi kan. Jadi kalau ada janda yang punya anak juga kagak, bingung nyari laki, udah aja ini beres. Ya, bukan nambah Bu, bukan. Saya mah takut, saya mah punya bini nggak mau banyak-banyak, atuh aja udah cukup. Ditanya sama teman saya, bini berapa ente? Satu. Loh, parah banget. Iya, 1 di Jakarta, 1 di Bogor, 1 di Bandung. Itu aja udah. Ya jadi yang ketiga itu pengen rumah tangga bahagia, nyampur sama orang-orang soleh. Siapapun kita gabung, ada pengajian ngikut ngaji, ada pakatan ngikut pakatan, arisan ngikut arisan. Biar kita kelihatan sama orang. Entar kumpul lagi di padang mahsyar dicampurin sama orang-orang alim, sama orang-orang baik. Jangan ngumpet mulu. Mau Jawa kayak siapa kayak nyampur udah. Ini kayak nyampur begini nih. Allah nggak pandang kita dari mana datang. Yang penting kita takwa kepada Allah. Dipandang oleh Rasulullah tadi ketika berdiri mahalul qiyam. Ini umat-umat aku, kata Rasulullah, besok bersama aku di dalam surga. Amin. Rasul sayang sama kita. Kalau umat yadkhulunal jannah, umatku masuk ke surga semua. Masya Allah, yang cinta sama Nabi masuk ke surga. Yang gedeg sama Nabi nyangkut di pinggiran. Tolong minta. Ngapain lu benci sama Rasulullah? Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Pengen rumah tangga bahagia, rezekimu ada di negaramu sendiri. Artinya udah dijamin sama Allah. Dunia dijamin sama Allah Bapak Ibu, akhirat yang belum dijamin. Emang yakin masuk ke surga? Kan belum tentu. Amal kita masih dikit. Kalau Ibu pernah ngeliat di YouTube, ada ungkapan Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum Allah yarham. Dia pernah bercerita, saya ambil manfaat. Kata dia begini nih, saya nih Zainuddin, kalau pengen masuk ke surga karena amalan saya sendiri, kayaknya mah tipis. Berapa banyak ibadah saya tahu. Berapa banyak sedekah saya tahu. Saya baca sejarah, Nabi Adam
Dosanya cuma satu, makan buah khuldi di sorga, dikeluarin satu. Kita dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyambung. No. Tapi Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah Maha Rahman dan Rahim. Sampai Allah katakan, hei manusia, dosamu banyak, ampunanku jauh lebih banyak. Hei manusia, kau begitu berlumur dosa dan sesuatu yang gak baik, ampunan rahmatku jauh lebih banyak. Sini manusia, minta ampun kepada aku. Tuh, makanya jangan pesimis, harus optimis. Sorga yang kita masukin nanti banyak, ada 8 sorga. Dari Jannatul Firdaus, Ma'wa, Al-Khulud, Naim banyak. Yang paling terinti sorga Firdaus. Apa sih yang kita mulai di sorga Firdaus atau sorga yang lainnya? Bukan kita pengen lihat bidadari doang, Pak. Nih bidadari dunia kita udah dapat. Bedanya apa dengan bidadari akhirat? Lain. Bidadari dunia mah bedanya jauh. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar tentang surga, bidadari surga saya baca, cakepnya luar biasa. Dari atas muka, mata kelihatan, enggak sipit, enggak belok. Itu bidadari surga. Bayangin sendiri. Turun ke hidung enggak mancung banget, enggak pesek banget. Sedang dilihatnya indah. Turun ke bawah, itu bidadari surga, bibirnya delima dibelah 4 tipis berayun. Pulang lihat bini kita, delima dibelah berapa ya? Sampai di rumah kayak dibelah 2 bang. Iya doer, jeblak. Kalau tidur begini, itu bini kita tuh. Tapi lu yang milih ya, jangan ngata-ngatain. Lu bibir lu gede amat neng, begitu. Abang mencot mulu begitu. Biarin, emang gue demennya yang gede neng, bagus sedotannya kencang kayak jet pump. Turun lagi ke bawah, masya Allah, itu bidadari sorga. Bodinya gitar Spanyol, betisnya bunting padi, bening padi bunting kan bening cakep, itu bidadari sorga. Pulang ke rumah lihat bini kita singkap betisnya, epen tahu. Begitu buka, subhanallah, ini sih knalpot baja ini. Ditarik busik, ditepok ngebul. Apalagi lagi masih kecil baru bader main peda, abis narante kena knalpot pada hitam, gocapan banyak buat di betis. Itu bini kita tuh bidadari sorga, beda. Di sono lain. Tapi yang kita mau pandang, kita masuk surga apaan? Bukan bidadari. Telaga Kausar kita dapat dari Rasulullah. Kalau kau minum di Telaga Kausar, itu minuman aku kata Rasul, engkau enggak akan haus selama-lamanya. Ketika masuk ke surga, apa yang kita pengen lihat? Memandang wajah indah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nangis kalau dengar sejarah Rasul. Makanya saya pengen cerita yang sedih, saya takut terjamah nangis. Saya cerita Rasul begini mau nangis, akhirnya diem. Sampai di rumah ditanya yang lakinya kagak ngikut, lo ngapa neng? Ustaz ceramah nangis doang di sana. Ngapa-ngapain lo? Nangis, cengeng orang sini. Makanya saya kagak mau. Kalau saya ceritain yang sedih ntar nangis. Boleh sih nangis. Nangisnya di mana? Satu yang bikin saya nangis ketika taklim pengajian di mana-mana saya tempat. Ketika Rasul akan wafat meninggal dunia kembali kepada Allah, diutus malaikat Israel, labbaika ya Allah, turun kekasihku Muhammad, sampaikan kepada Rasulullah sekarang dia sedang sakit yang sangat parah. Lalu apa ya Allah? Tanyakan kepada dia, sudah mau pulangkah apa belum Rasulullah kekasihku Muhammad? Allah sampaikan. Israel nyampe di depan rumah Rasul, ketok pintu. Bayangin Israel diketok pintu, Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah dipanggil. Fatimah, labbaik aba. Kau tahu siapa yang datang? Enggak tahu, Mbak. Itu yang datang Fatimah, yang membuat istri jadi janda, yang membuat anak jadi yatim, dia Fatimah. Siapa ya Rasul? Israel, pencabut nyawa. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan tertinggi Israel kepada Rasulullah. Ditanya Israel, kemana sahabat saya? Siapa? Jibril. Jibril takut ya Rasulullah. Takut kenapa? Takut menyaksikan nyawamu dicabut, dia nggak kuat. Nangis malaikat Jibril di atas, di lapis ke-7 nggak mau turun. Israel sampaikan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, saya nggak mau nyaksin orang yang selalu saya berikan wahyu melalui Allah. Saya nggak mau nangis di hadapan dia. Takut Nabi Muhammad nggak kuat merasakan bagaimana pencabutan nyawa diri seorang Sayyidina yang mulia Rasulullah.
Di saat akan dicabut Israel, apakah sakit pencabutan nyawa? Lebih dari apapun ya Muhammad sakitnya. Kalau memang sakit ya Israel, semua ketika sakaratul maut umatku sakitnya limpahkan kepada aku. Bayangin, sayangnya kepada umat, sampai kalau ada umatku yang nanti sakaratul maut ya Israel, jangan dia ngerasain sakit, biar aku yang ngerasain sakit. Sallu ala Muhammad. Begitu luar biasa Bu pemimpin kayak Nabi Muhammad. Saya sudah siap Israel kalau mau dipanggil hari ini saat ini. Kenapa? Ini ketentuan dari Allah. Kalau kita nggak mungkin Bu, makanya sakaratul maut sakit. Rasul nahan perut diganjel sama batu, biarin umatnya makan, saya lapar. Kenapa? Dia nggak mau umatnya kelaparan. Padang mahsyar terjadi, semua manusia hangus, semuanya habis rata dengan tanah. Ketika kiamat terjadi nanti ada yang namanya pembangkitan manusia dari alam kubur. Yang pertama dibangkitkan Sayyidina Muhammad Rasulullah dalam sebuah riwayat. Ketika bangkit dari kubur, buka mata, apa yang ditanyain oleh baginda Rasul kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, hari apa ini? Hadza yaumul qiyamah ya Rasulullah. Hari kiamat, iya. Pertama keluar dari mulut Rasulullah, aina ummati ya Jibril, di mana umat saya? Bayangin, dia nggak nanyain istrinya, anaknya, bapaknya, keluarganya. Aina ummati ya Jibril, di mana umat saya? Yang ditanyain kita, Bang. Ya Allah, pemimpin kayak begini nggak ada di akhir zaman. Ini kita yang dipikirin pada pelanga-pelongo, pelaga-pelaga, maksiat mulu. Pikirannya kemana tahu? Nyebut nama Nabi Muhammad disebut, nggak ada yang pada orang ngaruh-ngaruhin. Sayyidina Muhammad diem aja. Oh gawat, pelit waktu manusia. Rayain Maulid kayak begini jangan pelit-pelit, buat Rasulullah nggak bakalan jadi kurang harta kita. Yang punya harta bantu harta, punya jabatan dengan jabatan, punya tenaga dengan tenaga. Semua kan saling bantu. Ini bagaimana mungkin terjadi Maulid Rasul kalau kita umatnya pada susah mau ngeluarin harta untuk peringatan Maulid Nabi. Makanya saya bilang ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 4 tokoh termasyhur membantu Rasulullah dalam berdakwah. Dari 4 tokoh ini semuanya hebat-hebat. Ada semuanya di Indonesia insya Allah. Sayyidina Abu Bakar orang tua bijaksana, merangkap pertua Rasul, tempat Nabi tukar pikiran, banyak orang tua bijaksana. Sayyidina Umar masih punya kita 2 Sayyidina Umar. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, Habib Bahar Smith masih punya macannya umat Islam. Tapi satu yang kita nggak punya, yang nomor 3, Sayyidina Utsman bin Affan. Pendanaan terbesar Rasul dalam berdakwah. Apapun dikorbankan buat Nabi, hartanya yang begitu banyak buat dakwah Rasul dikorbanin. Di kampung kita namanya doang Utsman sama duit rada koret. No, Ji Utsman no, iya butut gasiran, bol kuning. Namanya doang Utsman sama Maulid pelit. Mana proposal nyampe, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, rumah doang gede, mobil Fortuner Pajero, ngasih gocap. Apaan tong itu? Buat Maulid Bang Haji. Oh iya dah nih, diselipin di map. Udah doain ya. Buat ini keluarga gue nih, bacain Fatihah biar masuk surga, gua, anak gua, bini gua 3. Lah surga gocap 5 orang. Surga sebelah mana, Paul? Muatan pelit manusia kayak begitu. Jangan, kalau orang kaya ngasih gocap tandain no, si Haji Anu no, ngasih gocap. Besok datang kemari nih acara Maulid, jangan kasih makan, kasih kerupuk 5, suruh pulang. Ya Bang Haji, dapat kerupuk doang 5, pelit banget. Orang kalau buat Maulid Nabi, orang kaya ngasih 50.000, maaf bukan saya yang ngurung-nguruin, itu ibarat kebo sakit. Kebo kalau sakit beraknya mencret-cret. Tapi kalau kebo sehat beraknya nyeplok bluk gede. Tuh, makanya buat Maulid Nabi. Kenyataan hidup ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Siapa beliau? Tokoh muda yang sangat intelek, makanya punya 4 Khulafaur Rasyidin. Cari di sini, kembangin Islam, insya Allah kita semua bisa menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Tuh, udah jam 11 lewat 13 menit, ntar gambosnya kehabisan. Ya, jadi saya mah cuman datang kemari girang, panitia sohibul majlis udah ngundang saya, mudah-mudahan dengan silaturahim, inna silaturahim tazidun fil umur wa barakatun fil rizki. Dengan silaturahim panjang umur, banyak rezeki, kumpul lagi nanti bersama Rasulullah, kita bareng-bareng mengikuti syariat Nabi, satukan hati, bersihkan jiwa, jangan ada dusta di antara kita.
Persiapkan diri dengan baik, langkah kita masih jauh atau dekat, semuanya itu hak Allah. Mati pasti datang. Sebelum mati, persiapkan waktu dan diri kita untuk banyak zikrullah agar ketika kita meninggal dunia nanti insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kesimpulannya yang pertama, dengan Maulid Rasul ini yuk kita bangkitkan ghirah dan gairah kita mencintai Rasul karena beliau cinta banget kepada kita. Yang kedua, jangan putusin silaturahim, bersihin hati, jangan sampai kita dengki di antara kita karena hanya membuat kita nanti sengsara di akhirat, bingung di akhirat karena mutusin silaturahim. Yang tadi 4, amalin buat kita bareng-bareng, istri yang soleha, anak yang taat sama orang tua, nyampur dengan orang-orang soleh, jangan berpikir tentang suku. Siapapun kita, yang paling mulia orang yang paling takwa. Rezeki Allah sudah atur di dunia, nggak ada jaminan yang paling terbaik kecuali jaminan akhirat. Dunia mazra'atul akhirah, dunia jembatan buat akhirat. Cari sekarang, tanam sekarang, besok kita akan menuai hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, para kiai, para ulama, para habib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang perempuan, ustazah juga mudah-mudahan sehat walafiat, bapak-bapak dalam keadaan baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak solihin dan solihah, dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, mohon doanya ya Bu ya. Bapak Ibu mohon doa buat saya. Saya bukan orang alim, bukan orang pintar, cuman bisa ngomong aja. Pendidikan saya enggak kayak orang-orang, cuman Allah kasih saya seperti ini. Tahadus bin nikmah, Allah berikan kebisaan ngomong begini, makanya suka acak-acakan ngomongnya. Doain biar saya dakwanya kuat, sehat. Kenapa? Karena saya cuman pendidikan terakhir di Sukabumi. Mungkin ada di sini saya ketemu tadi lewat telepon, via telepon ada teman saya belum ketemu nih, dia udah WA. Ustaz Tai Sulaiman. Ternyata beliau angkatan sama dengan saya di Al-Masturiyah, Sukabumi, Jawa Barat, pimpinan ajengan Ki Haji Muhammad Mastoro. Nanti dia datang dari Parung Kuda. Saya kangen banget, udah 27 tahun gak ketemu dengan beliau. Semenjak lulus tahun 1994. Ya, 6 tahun di Al-Masturiyah, saya pindah kuliah di Aziyadah, kursus dakwah dan lain sebagainya. Nah itu ilmu yang saya dapat harus jadikan sebagai patokan. Karena beliau sampaikan ke saya, guru-guru saya, akhlak yang mesti kedepankan. Biar ilmu hebat, akhlak yang gak ada, naudzubillah min dzalik. Makanya manfaatin ilmu, berakhlakul karimah dengan Rasulullah SAW. Beliau bisa membawa kita kepada keberkahan. Doain saya sampai malam ke depan. Subhanallah wa bihamdi wa atubu ilaih. Allah kasih saya bukan kegembiraan, ujian dan capek dakwah ke depan. Alhamdulillah malam minggu dari mulai Oktober sampai Desember sudah full terisi semua. Makanya kalau diminta malam minggu saya suka kesian, nggak bisa bang. Saya nggak mau dakwah itu ngejar-ngejar, ngoyok-ngoyok. Kenapa? Nggak bakal keburu. Jabodetabek macet, apalagi malam minggu. Jadi kalau kiai yang ngambil satu malam acara 4 bohong kekejar, nggak mungkin. Apalagi satu di Bekasi, di Jakarta, Tangerang, Bogor, nggak bakal keburu. Walaupun mobilnya Fortuner Pajero nggak keburu, mobil mahal tetap aja macet sama. Kalau pengen keburu jangan pakai Fortuner, pakai ambulan, baru keburu. Ya benar, saya pernah buktiin tuh begitu. Pertama di Jakarta, kedua ke Bogor, ketiga Tangerang, keempat Kerawang, keburu pakai ambulan. Kenapa? Karena ustadznya nggak capek, supir di sebelah kanan, temennya sebelah kiri, pendampingnya, kiai di belakang rebahan. Memang ngapain? Lalu dulu kan pegel, mau tangkurup ngapain di belakang? Acara pertama izin ceramah 15 menit, langsung berangkat ke acara kedua ke Tangerang. 15 menit ceramah, izin lagi ke Bogor. Bogor ceramah 15 menit, pindah lagi ke Kerawang. Sampai di Kerawang, mana kiai? Itu di belakang. Begitu dibuka, alhamdulillah mati. Bangatan doko ngejar-ngejar mulu. Jangan ngejar target, kejarlah target akhirat. Walaupun cuma satu malam, tapi enjoy kayak saya. Bisa ngopi, bisa ngerokok, anteng sama jamaah. Ya, gitu aja udah. Doain sehat walafiat, mudah-mudahan berkah fi dunya wal akhirah. Saya mohon maaf kepada para guru, para kiai.
selesai saya ngomong ini saya mohon izin langsung ke tempat yang tadi saya ngelanjutin bincang-bincang dengan ini. Nanti lanjutin aja. Insya Allah nanti kalau yang nyanyi gambusnya dikabarin rada cakep saya balik lagi. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Kenapa? Ya kita mah cuma resep doang. Nggak ada apa-apanya. Kalau emang dia mau diengkot ya kita bawa pulang. Nggak apa-apa. Gabus bawa pulang dia bawa pulang. Ya saya mah nggak nanyain apa-apa. Parsel saya nggak nanyain. Nggak pernah saya nggak pernah minta, malu. Cuma ngingetin doang. Kalau ada alhamdulillah. Kalau belum ada saya tungguin di depan. Mudah-mudahan manfaat. Maafin atas segala kekurangan dan khilafan dari saya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik dari saya pribadi. Manfaat semua yang kita sampaikan, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.